lu mau dukung Anies lagi atau enggak. Menurut gue beberapa tahun lalu kita pernah ngobrol di channel Geolife juga, ngebahas tentang waktu itu dukungan lo terhadap Gubernur Anies Baswedan. Ya nggak sih? Nah sekarang kan udah mendekati ini ya, akhir pemerintahan beliau, ya nggak sih, di Jakarta. Dan orang-orang tentunya sudah ada yang banyak ngebahas juga tentang potensi Pak Anies maju ke Pilpres gitu kan, dan seterusnya. Intinya udah kelihatan nih ini akan berakhir, terus mungkin akan maju ke panggung yang lebih besar, atau adalah mungkin ya what's next-nya bisa macam-macam. Well, what's your thought gitu kan? Panji sekarang gimana nih pendapatnya tentang pilihan dia waktu itu gitu kan, yang lo dukung setelah di ujung pemerintahannya kan lo udah bisa lihat dong ya potret mungkin hasil selama pemerintahan beliau tuh kayak gimana gitu. Jadi mungkin lo punya pandangan terhadap itu. Kalau gitu berarti kalau gue menilai kinerjanya Mas Anies ya, kurang lebihnya nggak beda dengan rata-rata orang yang selalu gue pilih masuk ke jabatan. Artinya ada jeleknya, ada bagusnya, ya udah gitu. Nggak yang wow, nggak gitu. Bahkan Pak Jokowi pun nggak gitu kan. Kayak kita tahu betapa banyak orang yang Jokowi, wah dia adalah satria piningit, ayo dia akan mengubah wajah bangsa gitu. Iya gitu. Bahkan waktu itu apa ya, majalah apa, New Hope Time ya kalau nggak salah, yang ada mukanya Lupa. Pak Jokowi. Ya, kayaknya sih kalau nggak salah. Iya kurang lebih. Ternyata nggak gitu-gitu banget kan gitu. Jadi nggak wow, nggak kayak gitu. Tapi kayaknya emang nggak akan pernah kayak gitu sih. Our elected officials tuh kayaknya nggak pernah bisa sampai kayak gitu. Nah Mas Anies tuh ada bagusnya, ada jeleknya juga. Ada yang dia janjikan berhasil, ada yang nggak dia janjikan tapi ada hasilnya, ada yang dia janjikan dan nggak berhasil juga. Dan sayangnya gede tuh yang nggak berhasil. Kayak sebenarnya gue sangat kecewa sama OKOC sih. OKOC itu sebagai sebuah konsep ya, datang dari seorang yang senang wirausaha. I genuinely like the concept gitu. Jadi ada sejumlah janji kampanyenya Mas Anies. Tentu saya ingat karena saya bagian dari yang ngedorong. Jadi ada OKOC. OKOC itu One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship. Itu yang bikin Sandiaga Uno tuh. Dia paling hobi tuh bikin kayak gitu-gitu tuh. Intinya di setiap kecamatan ada pusat pelatihan wirausaha. Lalu ada DP0, itu adalah program finansial untuk membantu warga Jakarta, KTP Jakarta, bisa punya rumah dengan nggak harus bayar DP karena DP-nya ditanggung atau dijamin sama Pemprov DKI. Terus ada OKO Trip. OKO Trip itu sistem transportasi berjejaring. Waktu itu ini lahir gara-gara Pak BTP sempat ada isu mau ngapus angkot. Terus ada lagi stadion Persija baru yang selalu disebut stadion BMW, gue nggak tahu kenapa. Terus satu lagi ini reklamasi, menghentikan reklamasi. Nah si OKOC itu gue senang sekali karena sampai dengan sekarang kalau belum buka YouTube gue tuh punya konten namanya Cubis, curhat bisnis, di mana orang bisa curhat aja bisnisnya ke gue, seminimal-minimalnya gue tampung, tapi kalau gue bisa bantu untuk mengatasi masalah bisnisnya dia, gue akan kasih. Dan yang Cubis ke gue dari orang yang punya barang elektronik, jualan kipas angin, toaster dan TV, sampai dengan orang yang punya ini aneh banget. Orang yang bisnisnya itu adalah jual beli subscriber dan views. Lucu banget. Jadi dia curhat ke gue, kenapa ya bisnis jualan subscriber dan views gue nggak naik-naik. Kata gue, pertama-tama lu mesti tahu gue nggak gitu setuju sama bisnis lu ya. Tapi karena lu datang ke sini ya udah gue coba bantu. Jadi gue seneng banget itu. Dan gue tahu sebenarnya kan kita sering dengar cerita ya. Kayak gue contohnya Abuba aja. Abuba itu kan dari warung terus jadi restoran gede gitu. Jadi gue nggak tahu juga cerita di belakangnya, tapi gue suka makan di situ by the way. Iya, Abuba itu awalnya tuh bener-bener warung, satu buah warung tenda, kemudian jadi restoran yang gede banget. Jadi kisah sukses warung kaki lima atau
ya UMKM kemudian jadi gede, itu ada di mana-mana kalau misalkan mereka punya pelatihannya. Nah sayangnya ini tuh nggak jalan. Ngakunya jalan, tapi kita sih harusnya tolok ukur itu dari yang kita lihat. Nah kita nggak ngeliat itu, kita nggak ngeliat itu, dan gue sangat menyayangkan itu. Konon kabarnya sih di dalam berantakan sendiri sepeninggal Bang Sandi, nggak ada yang kontrol. Terus yang juga nggak jalan itu DP0. DP0 tuh nggak jalan karena kalau menurut mereka sih alasannya untuk bisa bikin aturan ini, mereka mesti bikin aturan baru yang menegasi aturan lama. Jadi aturan lamanya tuh tidak mengizinkan mereka untuk punya produk ini, dan akhirnya nggak jalan. Dan mereka menurut gua mereka nggak bisa beralasan bahwa ya harap dimaklumi ya karena ini kan memang kita mau bikin inovasi gitu. Ya tapi tanggung jawab lu adalah mencari cara untuk supaya itu terjadi, karena lu nggak ada yang jalanin itu. Padahal kan kita tahu hari ini banyak banget anak-anak muda yang pengen punya rumah tapi enak bener nih ngumpulin DP 30 juta, 50 juta gitu kan. Jadi ya sangat disayangkan. Nah di sisi lain, sejujurnya ini gue nggak nyangka akan kejadian, tapi kejadian juga. Itu yang si stadion itu, stadion bola. Kalau lu naik Wiyoto Wiono menuju Ancol, lu ngeliat sebelah kiri bangunan gede apa? Ternyata stadion bola baru, kata gue, buset deh. Udah mau jadi aja. Terus yang juga paling keren menurut gue tuh OKO Trip, yang sekarang namanya Jaklingko. Gue dulu naik angkot hampir setiap hari. Kemudian gue naik Metro Mini yang kakinya satu kaki begelayut, sisanya ngawe-ngawe gitu di pintu gitu. Terus dulu gue kalau turun mesti tok gitu. Sekarang tuh semuanya udah berubah. Gue naik angkot bisa ngetap kartu aja, ketawa sendiri gue di angkot. Gue duduk di angkot gitu sambil ngeliatin kartu. Ya Allah, kocak banget naik angkot ngetap kartu. Tapi itu tuh udah jalan sekali, dan salah satu efeknya adalah, dan publik lupa ini, adalah di Jakarta sekarang sedikit sekali kita ngeliat angkot ngetem. Sedikit sekali, dan itu pasti ngaruh ke macet. Kenapa angkot pada nggak ngetem? Karena sekarang mereka dibayar per kilometer, bukan per penumpang. Dibayar oleh Pemprov. Sehingga sekarang kalau lihat, semua angkot yang ada stiker Jaklingko, itu muter mulu jalan walaupun kosong. Dan itu menurut gue oke banget sih menurut gue. Jadi nggak ada penumpukan, terus udah gitu orang jadi nggak kebut-kebutan, salip-salipan angkot di depan gitu kan. Dulu kan kalau kita naik angkot atau naik bisin rapat belakang, wah ada yang mau nyalip gua nih kata si supir, dia langsung ngebut. Nah itu oke banget gitu. Janji untuk satu trip 5.000 tuh terjadi. Jadi dulu bisa naik angkot pindah ke Transjakarta, dan gue coba sendiri. Gue naik Transjakarta, gue naik angkot pindah ke LRT, pindah ke Transjakarta 5.000 doang bayarnya. Dan itu menurut gue itu salah satu yang oke. Terus itu yang bikin dapat penghargaan itu bukan sih? Kayak gue sempat dengar ada penghargaan betul, tapi gitu ya. Pendukung kubu sebelah bilang itu pasti gara-gara jasa Pak BTP sebelumnya. Dan gue nggak tahu ya. Gue nggak menegasikan, bisa aja. Tapi kayaknya kalau lu baca penghargaan itu ada tulisannya soal moda transportasi berjejaring. Itu Jaklingko itu. Itu Jaklingko menurut gue. Terus yang juga gue juga nangkepnya gitu sih by the way. Iya kan. Terus terang reklamasi itu sangat politik ya. Gue nggak, sangat politis maksud gue. Jadi gue nggak terlalu memahami. Tapi yang gue tahu mereka masih bertarung di persidangan, dan terakhir Pemprov menang. Artinya Mas Anies masih menang sehingga masih disegel. Dan kalau lu lihat janjinya Mas Anies untuk bikin pantainya gratis untuk umum tuh beneran kejadian. Akhirnya jadi ramai banget tuh pantai gratisnya tuh. Itu yang kemarin sampai ini nggak sih masuk berita gara-gara kan lagi pandemi terus asli itu salah satunya tuh. Karena emang orang Jakarta beneran deh. Lu kalau ke pantai itu orang Jakarta pasti happy banget ngeliatnya. Itu pantai putih. Terus kayak ya ampun enak banget. Karena gue pernah kesana waktu itu dan ramainya bukan main, asli. Musik. Aneh juga ya di pantai pakai masker ya double. Ya asli. Terus ada satu hal yang dicela-cela dari Anies nih sebenarnya, tapi sebenarnya prestasi tapi dicela. Jadi dulu kan Anies kan suka mengkritik BTP, lu mah cuma ngebangun fisik doang gitu. Ingat gak zaman kampanye dulu? Kubunya Anies tuh nyerang kubunya BTP dengan bilang lu nggak ngebangun manusianya, lu cuma ngebangun fisiknya doang. Sesuatu yang sekarang dilakuin sama Anies juga. Ada juga ngelakuin fisik. Karena Anies tahu cara paling mudah untuk bikin orang ada progres adalah ngebangun fisik memang. Jadi makanya mungkin juga susah juga ya membangun orang. Iya betul. Juga jauh ya levelnya. Nah, tapi kaitannya sama itu sekarang tuh yang juga menarik
adalah wajahnya Jakarta yang rada lebih baik lagi. Karena gue pada zamannya senang lari di jalan, gue tahu persis trotoar tuh beda banget. Trotoar dulu dan sekarang tuh beda banget. Kita ambil contoh Kemang deh. Kemang itu yang orang lihat tuh itu trotoarnya. Padahal perubahan paling keren menurut gue adalah kabel-kabel di atasnya yang hilang. Semuanya dimasukin ke tanah. Salah satu yang paling kesel dari Jakarta kan kabel ya. Lu ngeliat kabel, berantakan banget. Nah gue dengar itu akan terjadi lagi sebenarnya, mau pindah ke Gunawarman dan Senopati. Mau diubah supaya kabel-kabel bisa pada hilang, dan menurut gue itu oke. Tapi overall ada oke-nya, ada nggak oke-nya. Nggak oke-nya berat lagi menurut gue. Si janji-janji besarnya mereka tuh 2 tuh nggak jalan. Jadi ya gimana ya? Mau dibilang puas? Enggak. Dibilang nggak puas? Iya. Sama aja kayak kita ngeliat Pak Jokowi juga gitu. Dibilang puas? Enggak. Dibilang nggak puas juga? Enggak juga gitu. Ya udah gitu aja. Tutup ya. SBY juga gitu. Gue milih SBY kan. SBY itu kan ekonomi makro tuh oke banget gitu menurut gue ya. Oke banget. Tapi HAM enggak banget gitu. Terus sebagai presiden tuh menurut gue Pak SBY itu agak terlalu, emang strateginya sih, emang agak terlalu, lihat nih saya fotonya ditembak sama orang. Ingat nggak preskon itu? Dia megang foto dia yang di bolong-bolong kena tembak. Saya ini ada orang. Iya kan, ingat kan tuh? Kata gue, presiden, ada seorang presiden, lihat nih saya mau dibunuh. Ya kan karena lu presiden. Semua presiden juga ada usaha pembunuhan. Kalau nggak mau dibunuh jangan jadi presiden. Aneh-aneh aja. Kalau tentang ini gimana Ji? Kan terkait kepemimpinannya Pak Anies ya kan, banyak yang bilang hal-hal yang udah bagus yang ada sebelumnya tuh jadi nggak ada gitu. Misalnya penertiban PKL liar gitu ya. Masalahnya kan di trotoar ya, jadi kan orang yang pejalan kaki jadinya harus ke jalan raya kan. Akhirnya kayak domino effect gitu. Jadi jalan rayanya dipakai orang, akhirnya jadi macet gitu. Maksudnya mobil dan motor jadi nggak bisa lewat dan lain sebagainya gitu. Kalau yang kayak gini menurut lo gimana sih maksudnya? Ya, menurut gue ini tricky karena dia sebenarnya menang gara-gara suara orang-orang tersebut. Gitu, dan gue curiga dia akan tetap butuh suara orang-orang tersebut. Itu yang gue khawatirin. Jadi kalau lu denger ya, kredonya Anies tuh dari zaman kampanye kan selalu gitu kan, selalu kenapa sih selalu rakyat kecilnya yang ditindas, yang gede-gedenya nggak pernah diapa-apain gitu. Sampai zaman sekarang dia kayak gitu. Dia lebih sering ngomel-ngomel ke yang higher up gitu ketimbang yang di bawah gitu. Kayak kalau lu lihat ya, menurut gue sih ini semi-semi pencitraan. Waktu kemarin dia masuk ke kantor-kantor yang masih kerja di office, tau gak lu? Yang dia marah-marah. Enggak, gue nggak ngikutin yang itu. Ada tuh dia masuk terus dia marah-marah. Ini nyawa orang loh segala macam. Dia lakuin itu di perusahaan-perusahaan gede. Dia nyerang itu ke menengah ke atas gitu. Dia nggak ngelakuin itu ke bawah. Karena dari dulu emang itu yang jadi kritik utamanya dia gitu. Wah beraninya main kecil, yang gede enggak. Tapi kan bukan berarti yang kecil nggak ditertibin gitu loh. Nah, masalah lebih besarnya lagi adalah maksudnya si fasilitas umum ini kan juga dia sendiri yang desain kan. Maksudnya pemerintah sendiri yang mendesain kayak ini buat sepeda atau ini buat jualan, ini buat segala macam. Ya. Jadi kayak ya harusnya mereka menurut juga gua, untuk yang masih berantakan adalah karena dia belum ketemu solusi mau dibawa kemana. Kayak kalau untuk yang Tanah Abang kan naik ke atas tuh, pedagangnya pada naik ke atas. Terus setiap kali turun ke bawah disamperin sama Satpol PP untuk naikin ke atas lagi. Terus ada beberapa titik juga kayak gitu. Ada satu yang nggak kelar sampai hari ini. Karena bingung mau ditaruh kemana. Itu adalah di Kota Tua. Kota Tua, pedagangnya tuh masih di situ. Gua curiga mereka tuh diam-diam. Mereka jangan ada yang ngomongin ya, ini kita masih belum kelar nih. Karena yang di sana tuh agak bingung juga gesernya mau kemana. Jadi menurut gue ya memang itu bisa jadi salah satu kekurangan. Ada tempat-tempat yang berhasil dirapihin, banyak tempat-tempat yang nggak berhasil dirapihin. Itu bagian dari kegagalannya dia menurut gue dalam mengelola kota. Kalau soal ini kan juga rame ya waktu itu si Formula E ya. Kan waktu itu katanya perdebatannya maksudnya anggaran itu kan gede banget ya. Sementara prioritasnya kurang jelas gitu. Dan kalau dari yang gue lihat yang lagi-lagi dari informasi yang tersedia sih emang gue cukup setuju sama itu gitu. Kayak ini emang kurang jelas nih prioritasnya. Nah, mungkin lo punya insights yang berbeda. Gue nggak tahu kan. Lomba balap gue pada umumnya ya. Jadi gue juga nggak setuju. Udah nggak usah bikin lah Formula E.
Jadi lu termasuk warga negara yang gue nggak butuhin. Iya, gue nggak ngerasa butuh Formula E. Formula E itu kan kelihatannya kan balap mobil yang pakai jalan raya kan, kalau gue nggak salah kan. Jadi dia pakai jalan raya gitu, dan konon kabarnya kalau berhasil Formula E ada di Jakarta, berarti standar jalannya itu udah oke. Itu sebenarnya yang mau digadang-gadang kan. Cuman gue adalah pemerhati olahraga dari lama. Jadi gue cukup tahu rata-rata acara kayak gitu tuh nggak make sense secara bisnis. Udah bukan proyek profitable untuk bikin olimpiade gitu misalnya. Iya, betul. Kayak gue rasa Jepang pusing bener dah tuh. Gue nggak tahu kenapa ada negara mau jadi tuan rumah olimpiade gitu. Kalau ditanya prioritas, gue rasa bukan prioritas gitu. Dan menurut gue nggak usah diomongin untuk saat ini. Formulanya kayak luxurious spending in times of crisis. Iya, ganti aja E-nya ekonomi lah, ganti apa gitu, formula pemulihan ekonomi. Well, what's next buat Pak Anies? Lo termasuk yang akan mendukung beliau kalau mau maju Pilpres nggak 2024? Kalau what's next sih gue sangat yakin maju sih, sangat yakin. Karena kemarin waktu yang kemarin kan sempat ada wacana nih, si Aniesnya ninggalin jabatan nggak ya? Kayak Jokowi waktu itu baru beberapa tahun langsung ninggalin jabatan. Akhirnya enggak, Sandinya yang ninggalin jabatan. Dianya yang lanjut. Yang mana secara strategi politik menurut gua udah paling benar deh. Udah nggak apa-apa lu di situ aja, nggak usah buru-buru. Lu cari nama aja di situ, cari reputasi. Dan ketika waktunya tiba nanti, nah lu maju gitu. Nah gue prediksi sekarang maju gitu. Tapi kalau misalnya ditanya apakah gue akan mendukung dia kembali, nah ini jawaban yang juga sering gue utarakan ke orang lain. Lu mau dukung Anies lagi atau enggak? Menurut gue dukung siapa itu tergantung kocokannya nanti. Jadi lu nggak bisa nyebut sekarang gitu. Karena lu nggak tahu kocokannya seperti apa. Dan nggak masuk akal. Kalau lu dari sekarang nentuin lu milih siapa, berarti lu milih orang dong. Lu milih orang. Dan sebaiknya kita nggak milih orang. Kita milih apa yang dia mau perjuangkan. Karena kita tidak seharusnya setia sama orang. Tapi setia sama apa yang dia bilang dia akan perjuangkan. Nah, nanti perjuangan kita selanjutnya adalah mendagih janjinya dia. Karena waktu itu lu bilang lu janji ini, gue dukung lu karena lu janji itu. Kalau lu ditanya sekarang siapa yang lu pilih, menurut gue jawabannya adalah gue mau lihat kocokannya. Karena itu berarti lu milih gagasannya, bukan milih orangnya. Setia pada gagasannya, yang juga gagasan lu. Gagasan yang lu bela, ketimbang setia sama orangnya. Gitu. Oke, terakhir soal politik nih, Ji. Tadi kan lo bilang kepemimpinan siapapun itu yang lo pilih selalu gitu-gitu aja. Maksudnya selalu nggak sembombastis janjinya, and then pasti ada kurangnya, pasti ada lebihnya. Tapi kalau misalnya gue minta lo bandingin tingkat kekecewaan lo atau tingkat kepuasan lo, terus lo bisa milih antara Jokowi sama Pak Anies. Presiden Jokowi sama Gubernur Anies. Gimana? Oh, gua sih lebih besar ke Pak Jokowi. Apa nih, kekecewaannya apa kepuasannya? Kekecewaannya. Okay. Karena konteksnya lebih kepada lebih luasnya tanggung jawab, ekspektasinya dan ekspektasi terhadap performance-nya ya. Jadi lebih tinggi ya, karena cakupannya juga lebih luas gitu. Iya. Ya setiap kota mah bisa aja berantakan gitu ya. Ini untuk ngambil contoh ekstrimnya, tapi jangan negara yang berantakan gitu. Kalau gue suruh lo ngasih rating, Ji. Siapa nih? Dari 0 sampai 10 kali ya. 0 sampai 5 nih biar sama kayak Gojek. untuk siapa? Pak Jokowi? Untuk ya Pak Presiden Jokowi dan Gubernur Anies dong. Mas Anies ada di 3 bintang. Pak Jokowi 3 bintang juga deh. Cuman kalau lu mempertanyakan kenapa jatuhnya sama bintangnya, tapi 2 bintang di skala nasional sama 2 bintang di skala provinsi itu beneran beda loh. Beneran beda pengelolaan. Ya. Gue satu hal yang menurut gue juga sangat kelihatan dari awal bahkan sampai sekarang dari Pak Jokowi yang semoga siapapun presiden nanti diterapin adalah komunikasi internal. Berkali-kali kita tuh ngelihat kejadian di antara pemerintahan yang membuat kita ngerasa ini ada grup WhatsApp atau enggak sih, ini mereka berdua gimana sih, abis jadi menteri nggak jadi menteri, yang satu ngomong apa, kejadian paling dekat Pak Jokowi bilang jangan keluar rumah, Ma'ruf Amin bilang silakan ke Raja Ampat. Jadi ini gimana sih lu tuh, ada WhatsApp gak sih lu semuanya? Something is lacking within the government, dan itu adalah orang kuat di dekat Pak Jokowi, on his side I mean, bukan orang yang secara jabatan dekat, tapi orang yang ada di sisinya
Pak Jokowi yang strongnya. Nggak ada. Ternyata yang kita gadang-gadang sebagai inilah presiden yang bukan datang dari pemimpin partai. Lihat, dia adalah rakyat kayak kita juga. Ternyata itu adalah sebuah handicap. Karena seperti kita tahu, ketika presidennya adalah bukan pimpinan partainya, maka pimpinan partainya selalu punya suara atas dia. Dan itu yang mengganggu menurut gue. Salah satu momen paling menyedihkan di 2 periodenya Pak Jokowi, menurut gue, mohon maaf ya pendukung Jokowi, menurut gue adalah Bu Megawati yang bilang, aku nggak mau kalau cuma dikasih segitu menteri. Aku pokoknya blast mintanya segini menteri. Nggak mau. Orang biar gimana pun juga kan dia adalah petugas partai. Oh my goodness, that is the worst thing someone can say in a democracy. It's just bad. It's just bad. Pada akhirnya dan waktu itu even if lo mikir gitu, at least gak usah ngomong kali. Iya, jangan, iya betul, jangan gede. Iya benar, aduh bener, iya lucu banget. Iya kayak gitu-gitu tuh di meja makan aja udah, nggak usah pakai mikrofon, nggak usah di depan orang. Dan pada akhirnya waktu itu bilang, pada akhirnya nih kayak gini-gini nih akan bikin jabatan-jabatan dadakan gitu, tiba-tiba ada jabatan baru gitu, dan itulah kurang lebihnya yang terjadi gitu. Jadi ya sangat menyedihkan. Orang kuat di dekat Pak Jokowi itu kurang, sehingga ini ya menurut gue kita bisa debat sama-sama. Waktu Erick Thohir disuruh untuk megang Kementerian BUMN, ada sempat kayak happiness gitu. Wow, oke juga nih. Tapi ketika kita lihat komisaris BUMN itu ada, kawan-kawan gue tuh kenapa dia pada di situ ya? Terus kan kita juga mulai mikir, ya ampun kenapa kayak gini sih di pemerintahan. Pertanyaan dikit soal ini deh, karena gue kemarin sempat nanyain terkait ini ke beberapa orang ya. Waktu itu kan sempat ada salah satu seniman yang menjadi komisaris gitu kan. Yeah. Gue sebenarnya sempat mempertanyakan kayak pertidaksetujuannya tuh di sebelah mananya sih, Ji? Maksudnya is it about apa? Maksudnya apakah bidangnya kayak harusnya dia nggak di bidang ini dong gitu, misalnya karena backgroundnya ini, atau karena kok pemerintah milih komisaris berdasarkan popularitas sih misalnya, atau karena apanya nih, kayak gue pengen tahu pertidaksetujuannya itu di mananya gitu. Oke, jadi sebenarnya untuk yang nonton juga kita coba untuk jelasin lagi komisaris independen itu apa. Komisaris independen itu seringkali orang yang ditaruh dalam jajaran komisaris yang kasarnya ya adalah titipan. Ini gue titip orang di sini karena gue nggak kenal orang di situ. Orang itu suruh lihat dan report ke gue langsung apa yang terjadi di dalam, di antara jajaran komisaris. Kurang lebihnya kayak gitu. Oke. Sebenarnya kita bisa naruh siapa aja di jabatan komisaris independen. Karena salah satu requirements-nya adalah kepercayaan gue terhadap orang yang gue taruh di situ. Karena gue gak kenal amat nih sama 12 komisaris lainnya. Tapi gue kenal lu. Gue titip taruh di situ, cerita-cerita ada sama gue. Boleh dong, karena kan gue pengen BUMN gue jalannya lancar. Gue titip di situ. Tapi kemudian yang jadi perdebatan adalah masalah kelayakan dan ketersediaan nama yang ada dalam daftar opsi untuk masuk ke situ. Nah, orang kan akan nanya, udah berapa 4 komisaris independen berturut-turut tuh bener-bener buzzernya mereka gitu, emang tim promonya mereka gitu. Sekarang publik jadi nanya, emang pilihannya tadinya siapa? Terus kalau misalkan ada yang nanya, emang kenapa lu harus tahu pilihannya? Karena gue pengen tahu kelayakannya. Karena kalau misalnya lu naruh Abdi di Telkom dan kita tahu habis itu diramein tuh, nih Abdi tuh dulu ini loh pernah megang bisnis ini, segala macam. Iya. Tapi emang pilihannya siapa? Kalau lu punya 2 nama lain, siapa tahu list kompetensinya bisa lebih panjang daripada Abdi dan jadi lebih cocok untuk masuk ke sebagai komisaris Telkom. Jadi kelihatannya faktor yang terpenting untuk saat ini oleh pemerintah ya untuk naruh nama-nama ini ke komisaris independen emang faktor kepercayaan. Iya, kalau ngelihat fungsi yang tadi lo jelasin di awal sih emang gitu ya jadinya ya. Maksudnya emang kompetensinya itu dong jadinya, apakah dia bisa dipercaya oleh pihak pemerintah dan apakah dia bisa melaporkan itu tadi kan, maksudnya hal-hal yang harus dilaporkan itu sama dia. Betul. Tapi kalau misalkan lu adalah seorang atlet renang, kemudian lu dimasukin ke dalam atlet basket, lu akan gagap dengan istilah. Lu akan bingung dengan konteks. Lu akan nggak ngerti aturan mainnya. Dan itulah kenapa kelayakan jadi krusial. Ya tentu gue percaya sama Abdi. Gue juga dekat sama Abdi. Baik banget bahkan. One of my closest friends. If you ask me, do I trust him? I trust him wholeheartedly. He's a good person. Tapi gue juga gak mau naruh Abdi di sebuah tempat yang membuat Abdi pusing sendiri gitu. Semoga nggak terjadi. Tapi habis itu dia nggak bisa memproses apa yang dia lihat. Kemudian dia nangkepnya out of context. Kan mungkin aja loh. Dan akhirnya report kepada orang atasan lo, siapapun yang naruh itu,
jadinya nggak lengkap gitu. Karena secara kelayakan mungkin ada yang lebih baik gitu. Di sisi lain, gue beneran nggak peduli sama sekali apa yang komisaris lakukan. Karena ada yang kritik nih, masa komisaris independen kelakuannya masih kayak gini? Masa komisaris independen masih suka nge-tweet kayak gini? Buat gue, komisaris independen tuh orang, terserah dia dah. Kalau misalkan komisaris independen ini ternyata senengnya nyanyi dangdut telanjang dada di spare time-nya dia, itu terserah dia kali orang itu maunya dia. Apa urusannya? Emang orang pas jadi komisaris jadi nggak jadi orang lagi gitu? Iya, aneh banget. Orang, lu mau taruh dia di kursi warung Tegal sama di kursi komisaris, ya dia akan jadi orang yang sama gitu. Yeah. Tentu ada apa ya? Ada kewibawaan jabatan yang mungkin harus dia pertimbangkan. Ya. Tapi ya maksud gue sejujurnya apapun urusannya, I don't even care if one of them is gay. Nggak ada urusan personal lu dengan jabatannya. I mean you can be whatever, dan boleh ngelakuin itu. Gue tuh cuma mempertanyakan kelayakannya, karena gue ngerti lu mesti naruh orang yang lu percaya, tapi kita semua tahu kelayakan itu krusial. Jadi publik sebenarnya nggak perlu, tapi akan lebih baik kalau dikasih tahu kenapa akhirnya jadi milih dia. Sehingga kalau komunikasinya lancar, publik juga jadi oh ya udah gue ngerti. Jelasin aja. Berarti lagi-lagi problemnya komunikasi juga ya. Maksudnya balik ke komunikasi lagi. Nah, kalau nggak cerita kan publik jadi mikir, kenapa sih lu nggak mau cerita ya? Takut ditanya. Ini yang membuat publik jadi skeptis sama komisaris independen ini. But I pray the best for any one of them. Karena gue tahu beban tanggung jawab. Kalau mereka adalah masih decent person, they feel the weight. I believe so. Orang akan skeptis sama bayarannya. Still, ada tanggung jawab. Gue cuma mengkhawatirkan hasil akhirnya aja. Yang nanti sayangnya kita cuma bisa lihat di beberapa tahun ke depan. Gitu. Di akhir ya, di ujung. Iya, betul. Oke. Thank you, Ji. Pandangan-pandangannya tentang isu-isu politik yang penting ya. Orang-orang banyak yang nanyain juga. Dan I think it's quite menurut gue lu punya reflection yang cukup deep sih tentang semua ini, dan amin. And that's really helpful. Mungkin bisa jadi insights juga buat yang dengerin.